Si paling ini selebnya. Kamu lah salah. Aku si paling, kamu seleb. Ya gue deh, kalau gitu gue deh. Oke. Jadi gimana Kak? Kenapa sih perempuan? Lo deh, kenapa sih kalian selalu begitu perempuan? Ya nggak tahu, cewek aja nggak. Kamu cantik nggak? Kamu lebih cantik. Apa sih? Oh iya. Udah, aku pengen iPhone aja gitu. Tiba-tiba aku motivasinya hanya iya, handphone. tiba-tiba kayak di sini kayak ya Allah, terus aku nggak siap dengan konsekuensinya, kayak orang jadi banyak yang tahu, terus Itulah improvisasi kita. Jadi kita latih gitu loh. Ngisi aja. Kalau- Ngisi kalau aja. kamu ngisi. Iya, ngomong aja. Yang penting kan ada gitu. Terus Netral. Mbak karyawan, Mbak Wan. enggak, aku tidak pernah melihat Tapi diriku kalau dari sebagai- bentukan lu cuek kayak gini, mendingan atlet tong setan sih. Teh. Lu bawa motor, ih gua ngebayangin Keisha bawa motor gitu. Itu jago. Gitu Cah. Gue dari atas gue videoin lo. Kayak lu yang tadi ngevideoin gua. Tapi kan tuh HP gua berarti Iya. fotografer lu. Halo Tribuners, lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue udah ada Keisha Lefronka dan Umi Kuari. Tepuk tangan lu dong. Selamat datang di si paling seleb Keisha Si dan paling Umi. ini selebnya. Kamu lah salah. Aku si paling, kamu seleb. Ya gue deh, kalau gitu gue deh. Oke. Jadi gimana Kak? Kenapa sih perempuan? Lo deh, kenapa sih kalian selalu begitu perempuan? Ya nggak tahu, cewek aja nggak. Kamu cantik nggak? Kamu lebih cantik. Apa sih? Oh iya. Gue jadi yang Kau cantik oper-operan, gitu. kau oper-operan. Jadi teman-teman Tribuners, mau di sini ada Umi sama Keisha. Kita mau nanya ke mereka tentang menjadi seorang seleb. Oke. Kan kalian seleb banget di sini kan. Paling responnya. Jadi dari gue pengen tahu nih, dari buat kalian berdua tuh ada di titik sekarang ini, ada yang penyanyi, terus kemudian komedian, terus main film juga, acting juga. Pencapaian itu buat kalian sebuah keberuntungan, perjuangan, atau malah takdir? Menurut aku combine antara ketiganya. Oke, dari Keisha dulu coba. Iya, aku gini, kalau aku kan dulu awalnya sebagai penyanyi, Oke. ajang pencarian bakat. Tahun berapa sih? Dan aku tuh itu 2020. Oke. Aku tuh dulu nggak ada ini Kak, maksudnya aku nggak punya basic nyanyi. Aku cuman penyanyi yang suka nyanyi aja, yang kayak misalnya di kamar mandi, di sekolah suka nyanyi iseng-iseng di kelas aja kayak gitu loh, nggak ada yang kayak les atau apa. Aku nggak pernah cover gitu-gitu. Terus pada suatu hari aku ikut audisi itu karena mamaku sogok aku beliin HP. Mamaku maksa kayak, Handphone apa? kamu harus ikut ini bla 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 bla. iPhone berapa ya pada saat itu ya aku lupa. Soalnya aku kayak oke, aku mau lah akhirnya. Ya pasti terbaru, handphone terbaru. Terus pada saat itu aku ngerasanya aku mau karena aku ngerasanya aku nggak akan sampai mana-mana. Kayak cuman audisi aja, yang penting gue dapet HP nih kayak gitu. Meluruhkan kewajiban. Iya, aku kira aku nggak akan sampai kemana-mana. Ternyata sampai 12 besar kan, dan menurut aku itu udah jalannya aja. Maksudnya kayak aku berusaha, kita berusaha iya atas keinginan mamaku pada saat itu. Tapi tidak bisa dibungkiri juga ada faktor keberuntungan dan mungkin takdir juga. Itu dia. Kalau mamaku nggak maksa kan aku nggak akan sampai di situ tuh. Tapi pada saat itu kan mamaku maksa sampai dia ngasih HP segala macam. Jadi memang mungkin takdirnya udah di sini, dan aku bersyukur banget akhirnya. Maksudnya aku tuh berpikirnya dulu karena aku masih 16 tahun kan masih SMA kan. Jadi aku mikirnya masih kayak aku mau main gitu. Aku ekstrovert mampus. Jadi aku kayak nongkrong gitu. Terus tiba-tiba hidup Apa itu karir entertain? soalnya nggak kebayang sama sekali Kak. Kayak ngapain anak seorang gadis kecil di kota kecil pula di Malang kayak kepikiran bakal jadi artis, kan nggak ada. Bakal jadi penyanyi, bakal main film, kan nggak ada kan di pikiran aku. Jadi aku juga untuk mikir ke sana pun nggak berani, terlalu jauh gitu. Tiba-tiba di sini alhamdulillah. Berarti Indonesian Idol tuh kompetisi pertama kamu? Iya, Bener-bener pertama? dulu maksudnya di sekolah ikut, tapi kayak apa sih dulu FLS 2N yang kayak gitu. Tapi yang komersil pertama Indonesian Idol. Terus ketika nyampe 12 besar waktu itu rasanya gimana? Sedeg-degan, sebangga, atau malah nervous? Nervous banget Kak, karena gila-gila kan saingan aku tuh Masya Allah semua kan, luar biasa kan. Maksudnya mereka yang udah punya banyak pengalaman, udah punya banyak bekal lah ya. Dan aku kan gak ada bekal aja, bekal aku adalah aku pengen iPhone aja gitu. Tiba-tiba motivasinya hanya iya, handphone. tiba-tiba kayak di sini kayak ya Allah, terus aku nggak siap dengan konsekuensinya, kayak orang jadi banyak yang tahu. Terus Malah nggak siap.
jadi banyak, maksudnya jadi banyak yang merasa memiliki aku. Terus aku jadi aku nggak bisa kayak dulu, maksudnya pada saat itu ya, karena aku masih bingung kan, kayak dunia baru nih, perubahan baru aku ini, aku masih bingung banget kayak aku harus gimana ya, ini aku memposisikan diri gimana ya. Terus setelah lepas kompetisi kenapa akhirnya pede ngejalanin karir sebagai penyanyi? Kenapa? Kan mungkin ada pilihan, aku nggak mau deh mah, aku nggak cocok gitu. Tapi sebenarnya setelah pas Idol aja Kak, aku sebelum keluar tuh aku udah nangis banget. Aku minta kayak jangan foto aku mau pulang. Aku udah stres banget karena selama di karantina kita juga nggak dikasih HP. Terus hidup kita benar-benar sama itu aja kan, sama yang di dalam kompetisi itu aja, kita nggak boleh keluar kan. Aku stres banget dengan jiwa ekstrovertku ini. Pada saat itu dulu tuh aku jauh lebih ekstrovert, sekarang aku udah agak dulu jauh lebih Kak. Lebih dari ini. Jadi pada saat itu aku juga kayak aku nggak sanggup banget di karantina, nggak pegang HP, terus jauh dari teman-teman aku. Pada saat itu lagi seru-serunya kan, anaknya SMA yang nggak mikir karir, nggak mikir hidup, kayak ya aku mau main aja, aku mau menikmati masa SMA aku pada saat itu. Emang maksudnya salah juga mikir seperti itu, cuman pada saat itu ya itu yang aku rasain karena masih gitu. anak kecil, wajar lagi dia. Betul, aku stres banget itu, aku nangis. Terus setelah tereliminasi dari Idol, udah nyanyi bla 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 bla, aku sempat yang kayak aku nggak mau, aku bingung kayak aku mau ngelanjutin ini apa aku bener-bener aku menghilang aja, karena aku sangat amat gak siap pada saat itu. Terus akhirnya setelah melalui banyak drama, akhirnya aku putuskan untuk ya kayaknya mungkin memang takdir aku di sini nih, dan aku juga jadinya suka banget. Maksudnya aku nggak tahu deh Kak, aku ngerasa kayak karena kalau aku di Malang, terus aku maksudnya aku mikirnya gini, kalau misalnya pada saat itu aku nggak maksa diri aku juga untuk ikut audisi, untuk memberanikan diri keluar dari zona nyaman, emang Keisha ini mau jadi apa sih? Maksudnya pas itu emang cita aku bukan tipe yang orang, nggak tahu ya ini salah atau benar, cuman aku tuh bukan tipe yang orang punya cita-cita gitu loh Kak. Kayak aku tipe orang yang nggak tahu nih mau aku tuh apa. Jadi emang anaknya harus dipaksa aja kayaknya. Jadi aku mikirnya dulu kalau misalnya aku nggak idol, aku nggak nyanyi, mau ngapain sih Keisha ini, mau ngapain, mau kuliah jurusan apa, mau kerjanya mau jadi apa, dia juga nggak ngerti. Itu baru sadar ketika udah mulai kompetisi, akhirnya mutus sebagai penyanyi. Terus udah gitu kalau maksudnya kota Jakarta adalah kota yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak kesempatan kan. Gitu. Akhirnya sekarang bisa berkembang ke acting, itu sempat kepikiran atau kaget banget tuh tiba-tiba jadi aku kepikiran sebenarnya kalau itu tanpa ada paksaan. Kalau itu emang penasaran. Kalau itu waktu COVID kan nggak bisa nyanyi tuh, karena COVID kan tutup semua acara. Sorry. Terus ditawarin lah ada casting, mau coba casting nggak, kata manajer aku pada saat itu. Terus aku kayak boleh deh kita coba aja dulu, maksudnya selagi ada kesempatan ya coba aja dulu. Itu film waktu itu, pertama film. Terus aku bilang gini ke manajer aku, kalau misalnya emang aku nggak suka tapi nggak apa-apa ya, maksudnya aku pengen mau coba aja. Nanti kita baru tahu nih aku suka apa enggak. Ternyata aku suka banget juga. Jadi kalau suka ada pertanyaan kan kayak Keisha pilih nyanyi atau acting, nggak bisa. Bisa sayang, saya mau dua-duanya, saya mau tiga-tiganya, kalau ada 5. Banyak banget. Aku suka banget soalnya ternyata aku enjoy banget, alhamdulillah. Udah saya jawab sekarang ngejalanin dua-duanya kan, nyanyi sama acting. Nyanyi juga kan nggak ditinggalin gitu aja kan. Nggak, sambil aku bahkan yang syuting, yang itu yang terakhir kesini ketemu kakak malam pencabut nyawa itu, aku syuting kan sebulan di Jogja waktu itu. Aku sambil itu aku tinggalin, aku minta 3 hari libur. Konser tunggal aku pertama di Malaysia itu pas aku syuting. Itu itu kacau banget, capek banget itu. Terus jadi itu konser tunggal, maksudnya yang konser yang ada storyline-nya, yang ada teaternya kayak gitu. Jadi banyak banget konsepnya kan, bukan yang kayak over aja festivalan gitu loh. Itu banyak banget konsepnya pada saat itu ya, karena itu konser tunggal pertama aku. Itu langsung beriringan itu. Itu stresnya tapi happy. Maksudnya aku ngejalaninnya tuh happy gitu loh. Kayaknya itu deh. Kenapa aku tahu kalau memang aku mungkin jalannya di sini karena aku happy. Secapek-capeknya aku justru suka banget kalau aku capek. Maksudnya kalau aku jadwalnya padat banget, aku suka banget. Extrovert banget sih, emang harus habis energinya, harus gerak. Mungkin. Kan orang sekarang mikirnya kayaknya acting terus. Lagunya lagi sekarang lagi ngapain kalau nyanyi? Aku kemarin barusan duet sama Paul. Terus malu-malu. Terus aku lagi persiapan album kedua aku. Album kedua. Iya. Tahun ini rencananya? Kenapa? Kita tunggu aja ya. Sejujurnya jadwalnya tahun ini, tapi kayak aku belum mendapatkan ilham, jadi semoga secepatnya. Kenapa? Tapi lagi kenapa ilham memang?
ilhamnya pergi ya. Soalnya aku pengen kayak lebih dalam lagi gitu loh Kak. Pusing nggak Ki? Persiapan album terus gimana? Pusing, tapi happy lagi-lagi. Oh. Jadi pusing bukan yang pusing yang kayak aduh aku gila banget, aku capek banget, gak yang gitu. Aku kayak aku seneng banget, aku hari ini jadwal aku padat banget yang kayak gitu. Pernah ngerasa udah capek deh kayak taruh deh beberapa bulan gak ngapa-ngapain dulu, pernah gitu nggak? Enggak. Paling kalaupun bukan capek sih, lebih yang kayak enggak ada Kak. Paling kalau lagi kayak padat banget yang kayak sampai aku nggak punya waktu buat diri aku sendiri, aku paling kayak tetap aja curi-curi, tinggal kayak misalnya nih abis ini pindah lagi promo kemana, tapi aku lagi kayak padat banget misalnya seminggu ini aku curi-curi tuh antara ini sebelum lanjut ke tempat lain, aku ketemu teman aku ngobrol, itu udah recharge. Gampang banget aku recharge-nya. Atau kayak main ke Curug, main ke gunung, itu aku udah recharge banget. Atau pulang ke Malang gitu. Bener-bener ekstrovert tuh. Iya, kamu juga ekstrovert Mam? Sama aja Kak, ini juga. Oh iya. Kalau Umi Kalau energi kalau energi ya kerjanya sama. Jadi walaupun sesibuk apapun, sibuknya tuh lebih happy gitu loh. Bukan yang kayak aku pengen liburan gitu, enggak. Justru liburan ya karena emang lagi ada liburan, kayak liburan lebaran, liburan apa. Bukan karena lagi capek ya. Kalau buat Umi gimana? Apa? Karir sekarang di sini dari awalnya berarti dari komedian. Dari program TV ya? Iya, sangat berbeda sama Keisha sih. Kalau Keisha kan emang nggak mau kan awalnya. Kalau aku memang mau justru. Lenong apa sih? Lenong bocah. Lenong bocah ya? Dari mulai sanggar, terus abis itu. Nah tapi kalau masuk ke lenongnya dan dunia lawaknya itu yang nggak disengaja dan nggak kepikiran gitu. Jadi emang ya udah masuk sanggar lagi bikin lenong gitu buat di TV. Terus ya udah keterima, terus dari situ lumayan ngebukain jalan buat akhirnya banyak tuh, terus stripping kan pada saat itu juga berapa ratus episode gitu, jadi kayak panjang banget, lebih banyak dikenal sama orangnya juga gitu. Dari situlah terbuka sampai di titik yang sekarang gitu. Itu umur berapa sih waktu lenong? 13 tahun ya, 13 tahun 14 tahun. SMP aku bayangin aku udah jadi kayak empok-empok gitu yang kayak bawa bakul pantun jalan-jalan sini gitu. Lo bayangin gue umur segitu. Tapi lenong tuh sebenarnya Umi tuh emang belajar semua tuh di sanggar itu, atau sebelum masuk sanggar udah pasti bener-bener di ngerocos? sanggar. Bener-bener di sanggar, itu dilatih di sanggar. Terus di sanggar tuh kayak emang improvisasi kan. Jadi kita bener-bener diajarin buat ya udah nggak ada ceritanya, coba maju gitu. Punya cerita apa, bawain apa. Misalkan aku sama Keisha lawan-lawanan, Keisha masuk jadi misalkan cewek bawang putih gitu, terus aku masuk mau jadi bawang merah atau jadi siapa, bebas. Jadi improv aja gitu. Oh, emang diajarin di kecil diajarin improv ya gitu. Tapi kalau masuk lenong kan tadi dia nggak sengaja tuh, maksudnya gimana, apa emang Nggak sengaja karena umur 13 tahun 14 tahun ngapain yang ikut lenong gitu gak sih mikirnya, kayak ngapain lenong tuh ngapain gitu, terus ngelawak. Masa anak 13 tahun 14 tahun bisa ngelawak, apa yang ada di pikirannya, ngeluarin jokes ngatain orang, nggak mungkin kan gitu. Itu yang sebenarnya nggak disengaja, terus akhirnya masuk, terus ya dari situ mungkin rezekinya ya udah sampai sekarang. kalau nggak disengaja tuh berarti apa, ada yang ngajakin kah, atau ada yang di hire, atau tiba-tiba kegabung aja itu udah masuk komunitas aja gitu? Karena lenong bocah tuh kan punya Kak Adit kan, punya sanggar Ananda yang aku jalanin itu gitu. Jadi Kak Adit yang ngebukain jalan dan wadahnya buat bisa ngelawak di situ gitu. Tapi bekal apa yang masih dipegang sama Aku. Umi ya? Bisa kalau orang dari teater, dari sanggar tuh itu bekalnya banyak tuh biasanya. Kelatih improvisasi aja sih, kayak bukan aja sih ya, tapi karena TV dan industri sekarang tuh bener-bener sedar dor itu ketemu sama lawan main dan senior yang secepat itu juga mikirnya, jadinya terbiasa dengan hal itu gitu. Jadi nggak yang scripted, jadi nggak yang terlalu mikirin apa jokes saya apa ya gitu. Makanya asbun-asbunnya kita tuh kayak itulah improvisasi kita yang sudah kita latih gitu loh. Ngisi aja kalau Ngisi. Iya, ngomong aja yang penting kan ada gitu. mulai masuk program Keras bun lagi anjir. Kenapa Kak? Apa kasar? masuk program TV itu mulai kapan tuh?
Masuk program TV tuh dari Lenong Bocah itu sih sebenarnya. Itu udah dari RCTI, Global, terus ke MNC. Itu kan masih sinetron stripping kan tuh. Iya. Nah, kalau sampai yang kayak bener-bener industrinya yang sekarang itu dimulai dari 2023 kemarin gitu. Jadi ada di Kelapor Pak. Terus dari situlah gitu. Lumayan banyak tuh jadi program-program komedinya, program-program sendirinya. Pas udah masuk itu masih ada kaget atau udah ini biasa gua kecil ternyata nggak beda jauh. Wah, beda banget, Pak. Beda banget karena vibes dari seniornya beda. Terus kita mungkin kalau aku seumuran sama Keisha atau aku sama Kak Fajar masih bisa janjian. Kalau sama senior gimana coba? Pak, kalau aku ngomong kayak gini, Bapak ngomong kayak gini, masa ngajarin jatuhnya? Ya kan? Kayak nggak mungkin. Jadi ngulang perasaannya lagi gitu, kayak takutnya ada, nggak enaknya ada, ngeremnya kita segimana bercandanya ada gitu. Harus tahu patternnya para senior kalau di lawak ya sekarang menurut aku. Berarti acting selain di Lenong sebelum ke series sama series udah pernah belum series? Series enggak? Film aja. Film pertama kamu yang ini ya, yang sama Prilly? Iya betul, iya. Berarti sebelum masuk ke film itu apa ada sinetron dulu kah atau ada apa dulu, sitkom dulu? Sinetron iya, ada beberapa sinetron lah pada waktu itu. Terus abis itu ya akhirnya ke film itu pertama kali. Gimana udah masuk industri film kan itu jauh lebih serius lagi tuh actingnya iya, tuh. Susah banget. Udah bukan main cetak-cetak lagi kan. Itu gimana tuh pertama gimana bisa masuk, siapa yang ngebukakan jalan dan gimana setelah masuk rasanya? Oh, kalau itu ya mungkin dari film pertama aku kali ya. Mungkin aku rasa setiap aktor dan yang lain-lainnya akan dibukain jalan dulu untuk satu film, nanti mungkin orang banyak lihat dan yang lain-lain gitu kan, dipercaya, baru ada film lagi, tawaran film yang lain gitu. Kayaknya ya menurut aku. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi film pertama kemarin membukakan jalan untuk ada film lagi nih, ada film ini mau nggak, boleh nggak gitu. Dan ketika udah masuk di industrinya rasanya gimana? Lebih kayak happy atau lebih ke setiap hari setiap project deg-degan? Nyengirnya takut karena nyengirnya, dan kebanyakan lumayan drama yang aku dapetin gitu loh. Jadi gimana ya caranya ya, ini nggak apa-apa nggak sih gitu, kayak kalau drama kayak gini ngapa gua sih gitu loh, kayak gitu kan, jadi bingung sebenarnya. Cuma selepas nyelam di dunia film aku suka sih, karena apa ya, film tuh bener-bener sebuah karya gitu loh, yang capeknya, usahanya, readingnya, ngeluarin emosinya, ngulik iya karakternya, itu tuh di situ karyanya gitu menurut aku, dan kru-kru yang lainnya juga yang terlibat gitu. Jadi wah, suatu karya yang besar menurut aku suatu film tuh. Berarti sekarang Umi udah berapa film? 4? Udah mau jalan 4 ya. Belum ada yang film komedi? Belum ada. Pun kalau komedi, ya? Pun kalau komedi cuma tipis-tipis doang gitu loh, kayak yang cuma situasi, ya? Iya, nggak yang kayak wah gitu loh, yang kayak aku biasanya banget tuh nggak, belum. Iya, malah belum dapat komedi, malah banyak drama ya? Iya, aku Pak. Tapi berarti aja ini dong, pressure banget dong setiap dapat proyek. Wih, drama lagi nih. Pagi kan yang terakhir kemarin juga drama lagi yang berapa? Iya, pressure ya, tapi nge-challenge diri gitu loh. Kadang suka kayak, ini kalau lo bisa nih jago nih Mi gitu. Ngomong ke diri sendiri, kalau lo bisa nih lo pasti dapat apresiasi banyak orang nih, lo keren nih gitu. Ayo Mi, bisa Mi gitu. Jadi kayak ngomong ke diri sendiri juga dan nge-push diri sendiri. Dan menurut aku emang diri sendiri tuh harus di-push ya, kayak Keisha. Kalau dia nggak nge-push dirinya buat, walaupun nggak sengaja, tapi kalau dia nggak nge-push dirinya, dia nggak bakal tahu ada di titik ini gitu. Dan itu yang aku juga mungkin di film, kayak kalau gue nggak nge-push dan gue nggak ngeberaniin diri, gue mana tahu gue bisa ada di situ gitu. Okay. Dan ketika lo dapatnya filmnya banyaknya drama, terus kemudian lo kan punya backgroundnya apa namanya komedi gitu, lo nyangka nggak sih dulu ternyata perjalanan lo udah sampai sejauh ini dari sini? Atau lu dulu kecilnya pas lagi ngelenong tuh lu kepikiran pengen main film deh suatu hari nanti? Enggak lagi, film tuh jauh banget dari impian aku ya. Kayak film tuh kayak repot gitu loh, kayak pasti ada castingnya dulu. Aku tuh mikirnya gitu, kita harus hafalin skrip sepanjang itu. Terus kayak belum belum kayak ribet deh gitu. Enggak gitu dengan yang aku di TV yang bisa semudah itu gitu. Jadinya ke film tuh enggak, kayaknya susah banget gitu. Tapi ya alhamdulillah ada jalannya. Kalau yang ingetin kan pasti sebagai yang masih muda selalu pasti banyak yang ingetin soal attitude gitu. Itu siapa yang paling banyak ingetin, orang rumah atau teman-teman di
lokasi? Kalau orang rumah udah pasti mamaku ya yang pertama. Kalau aku capek, aku lagi syuting panas misalkan ya. Terus Panas mukanya banget, pengen diem gitu loh, pengen diem. Boleh nggak sedikit tapi sebentar ya, aku diem aja ini. nafas Nafas gitu loh. Terus misalkan ada yang minta foto di saat panas gitu, kan mamaku ikut terus ya. Ada yang minta foto, boleh ntar nggak gitu. Bentar aja. Soalnya aku keringetan juga kan, jadi kayak nggak enak gitu loh. Adek, ayo cepetan masih gitu ya. Masih gitu loh, jadi masih diajarin soal attitude kalau mama. Kalau dari lingkungan pekerjaan, lingkungan pekerjaan kayaknya para senior ya, kayak Pak Wendy. Itu tuh yang bener-bener Pak Wendy tuh selalu ngajarin bahwa bakat lo tuh nggak ada apa-apanya kalau lo nggak punya attitude. Jadi kayak nomor 1 di dunia itu attitude lo, dari mulai lo perlakuin orang kayak gimana gitu. Jadi ya sangat-sangat belajar banget sih dari mereka, karena kan mereka juga udah berapa puluh tahun ya di dunia entertain, udah pasti paham dong dunia entertain tuh kayak gimana. Jadinya oh iya. Dan senang sebenarnya tapi diajarin kayak gitu sama senior, berarti kan peduli ya tandanya ya. Betul, emang lu nggak kepikiran bakal berkarya entertain ya? Dari kecil apa? Enggak, emang kayaknya cita-cita aku deh kayak, tapi disuruh mama kayak dipaksa mama buat ayo kita di dunia entertain, kamu jadi artis. kamu jadi seleb. Aku jadi seleb gitu. Oke, kita berandai-andai Umi dan Kesha di Another Universe, kalau bukan sebagai orang entertain kayak sekarang, kira-kira kalian profesinya apa nih? Nah kan tadi baru aku bilang Aku kata. chef. Wih, kenapa chef? Pertama aku suka masak. Yang kedua aku nggak bisa ngitung, aku nggak bisa perkantoran, aku nggak mau mikir, aku nggak mau disuruh yang kayak ngetik segala macam bla bla bla. Kalau masak tuh kayak masak ini pakai hati setiap juga hari, ya. pakai hati, terus Apa? melihat kayak kalau makanan enak kayak enak banget makanan itu tuh kayak gitu. Jadi nggak Spesifik makanan Indonesia luar atau semua aja bisa? semuanya aku suka. Kayak ya pastry, kakakku chef kan, jadi dia bagian kue tuh, bikin kue bakery dan semua. Aku ngeliatin dia kayak seru banget, jadi aku kayaknya bakalan jadi chef kalau nggak jadi. Tapi kalau sekarang Umi emang jago masak sekarang? Bisa masak? Ya bisa aja tapi nggak jago gitu. Gak kayak yang chef juri-juri gitu, menilai gitu. Nggak bisa dong. Ngejudge iya tapi nilai Kalau itu emang manusia aja. Makanan paling biasa, yang paling sering dimasak sama Umi, yang ini nggak bakal gagal kalau gue masak ini. mie. Bagus. Salah nggak gua? Apa? Mie ku tuh enak banget. Apa ya? Nggak akan lodoh ya makanan ini. Apa ya? Aku kalau ditanya gitu gak tahu lagi. Iya kan, biasa ada pasti yang paling sering dimasak. Andalan, menu andalan. Sop ayam. Sop ayam. Sop ayam. Oh, ayam. Sup. Sop, gue bisa bikin sop. Lu dong yang bingung. Perkedel. Mantap bener. Mantep ya, sambel gitu. Wah, Cumi, kerupuk. udang, bisa tuh. Alhamdulillah. Kamu apa mau jadi apa? Pakai sih. Aku Mbak Karyawan, Mbak Wan. enggak, aku tidak pernah melihat. Tapi diriku kalau dari sebagai- bentukan lu cuek kayak gini, mendingan atlet tong setan sih. Lu bawa motor, gua ngebayangin Kesha bawa motor gitu. Itu jago. Gitu Cah. Gue dari atas gue videoin lo, kayak lu yang tadi ngevideoin gue. Tapi kan tuh HP gua berarti ya. Iya. Videographer lu. Tong Aku apa ya, Kak? Aku dulu terakhir pas SMA aku ikut pertukaran pelajar kan. Wih. Ini mah Terus pinter jadinya kan aku kamu pengen- Itu ya. karena apaan? Kenapa pertukaran pelajar? Itu karena maksudnya aku dibuang di situ, ditinggal. Enggak. Terus aku akhirnya jadi pengen, kan kita main ke duta besarnya kan, gitu kan. Aku dulu pengennya sebenarnya keinginan sesaat gitu loh, bukan yang kayak ini cita-cita aku nih, kayak gitu. Keinginan aku pada saat itu, iya aku pengen jadi duta besar gitu. Aku pengen kayak enaknya kerja di luar negeri gitu kan. Terus aku tuh kalau nggak itu aku paling suka banget Pramugari? nggak ada. Lu gua ya mau jubir. Aku tuh suka banget ngurusin uang. Aku tuh suka mengurus finance. Aku dari aku SD kelas 1 sampai aku lulus SMA. Bendahara Aku masih? pasti kalau nggak bendahara, wakil ketua kelas. Bendahara Tapi galak? seringnya bendahara. Beneran galak nggak? Galak banget aku. Aku rapi banget. Kak. Uang kas. Iya, aku kalau udah ngurusin keuangan tuh aku rapi banget. Bayar Aku- gak lo? Kepala ketemu kepala. Hah? Kepala ketemu kepala nggak duitnya?
Iya. kan? Terus kayak yang bagus yang di bawah, yang jelek yang makin atas, makin yang udah lecek makin lecek gitu. Aku rapi banget kalau ngurus uang. Bahkan kayak keuangan aku sekarang itu aku rapi banget. Harus ngerapin beginian, jangan ngerapin duit. Nah, kan ini aja aku rapiin, apalagi duit. Lagi pasangan. Tapi kalau misalkan Ini pasangan aku. Kenapa pasangan kamu? Iya. Pasangan aku juga. Lah, kamu kan ngomong buat aku. Oh iya. Sorry. Emang punya? Enggak. Gak mau dikepin. Nanti ya. Temennya support. Kalau jadi diploma mau di negara mana? Kebayangnya? Laos. Kenapa sih orang jamu lu ente gua? Soalnya lu kosong, pasti diisi sama dia. Iya. Jadi Gak bisa diangkat ya. Biar enggak lama aja. Lagi mikir. Aku Aku di mana aja lagi Kak, pada saat itu aku pengen kayak Australia, Malaysia juga enggak apa-apa, Singapura juga enggak apa-apa, pokoknya kayak pengen ngerasain di luar aja gimana sih kehidupan di luar itu gitu. Pengen banyak belajar aja. Kalau kamu sendiri apa? Kak? Mau jadi apa? gua sama kayak Tapi bener kepo tau. Gua sama kayak lagi gua pengen jadi chef. Oh iya. Tapi karena gua nggak bisa masak. Tapi kan kalau belajar bisa. Iya, cuma belum enggak. Ajarin berarti. Kan bisa ada ininya. Sekolahnya. Ada sekolah ya. Apa sama gua? Oh Oh, iya. jadi private gitu. Coba teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Paling Chef. Jangan lupa nonton film Pamali 7 Agustus 2025. Jadi jangan lupa juga nonton konten-konten tribun.com lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.